Buat kalian yang penakut, jangan coba-coba nonton video ini, karena yang kalian lihat ini cuma patung semen, tapi bentuknya seorang berjubah berdiri kaku dengan mata kosong dan tangan yang memegang lentera. Siang terlihat biasa saja, tapi malam hari seolah-olah patung ini mengawasi siapapun yang lewat. Lenteranya kadang berayun sendiri meski tak ada angin. Katanya, patung ini dibuat sebagai penjaga bukan untuk manusia, tapi untuk sesuatu yang lebih kelam. Di tengah kanal Xochimilco, Meksiko, ada sebuah pulau sunyi, dipenuhi ratusan boneka rusak tergantung di pohon-pohon. Matanya kosong, tubuhnya kusam, tapi terasa seperti mengawasi. Pulau ini dulunya dihuni seorang pria bernama Don Julian. Ia menemukan jasad seorang gadis kecil tenggelam. Tak jauh dari sana sebuah boneka hanyut. Ia gantung boneka itu di pohon. Tapi setelah itu, suara bisikan mulai terdengar. Boneka-boneka bergerak, tertawa, bahkan menangis di malam hari. Don Julian terus menggantung boneka demi boneka. Hingga akhirnya, ia ditemukan tewas, tepat di tempat gadis itu dulu mati. Dan di dekat jasadnya, ada satu boneka baru. Sampai hari ini, pengunjung mengaku melihat boneka berkedip, menoleh, bahkan berbisik. Pulau ini bukan sekadar tempat wisata. Ini adalah tempat di mana arwah tidak pernah benar-benar pergi. Berani datang, Anda juga melihat dari layar, sebelum bonekanya ikut pulang ke rumahmu. Guys, kalian pernah lihat kura-kura makan telur? Tapi ini bukan kura-kura biasa. Ini alligator snapping turtle, sang predator bersenjata rahang tajam. Lihat bagaimana reaksinya saat bertemu dengan sebutir telur ayam. Apakah dia akan memakannya atau justru mengabaikannya? Simak sampai habis karena yang terjadi setelah ini gak terduga sama sekali. Pernah lihat cabai bentuknya kayak cacing kering begini? Ini bukan cabai biasa. Namanya cabai Jawa, atau dalam dunia jamu disebut juga cabai jamu. Bentuknya kecil, keriting, dan warnanya coklat kehitaman. Tapi jangan remehkan rempah satu ini ya, pedasnya bisa bikin badan hangat dan sehat. Dari zaman nenek moyang, cabai Jawa dipakai buat ngusir masuk angin, batuk, sampai ngilangin pegal-pegal. Kalau kamu pernah minum jamu cabai puyang, nah ini salah satu bahan utamanya. Sayangnya sekarang cabai Jawa mulai jarang dikenal anak muda. Padahal ini warisan Nusantara yang punya nilai tinggi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman ya. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Masih ingat dapur di rumah nenek? Lantainya tanah, asap dari pawon selalu mengepul setiap pagi. Di sudut dapur ada cobek dan ulekan, tempat lahirnya sambal terasi yang bikin nasi anget cepat ludes. Air disimpan di kendi, kita minum pakai gelas seng, dingin dan segar. Ibu atau simbok masak sambil ngegendong adik, tangannya tetap cekatan. Rasa masakannya tak pernah gagal bikin rindu. Tak ada kitchen set, tapi justru dari dapur sederhana itu, kita merasa paling kaya oleh aroma, rasa, dan kasih sayang. Mungkin dapur itu sudah tak ada, tapi kenangannya masih hangat di hati kita. Di tengah kota-kota besar Indonesia, kita bisa menemukan banyak rumah bergaya Belanda yang masih kokoh berdiri hingga kini. Gaya arsitektur ini berkembang pada masa penjajahan dengan ciri khas jendela besar, atap tinggi, dan dinding tebal yang memberikan nuansa elegan dan sejuk. Rumah Belanda biasanya terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi seperti batu bata merah, kayu yang kuat. Desainnya mengutamakan fungsi dan kenyamanan, serta sering ditemukan di daerah-daerah seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Selain keindahan sejarah yang mereka bawa, rumah bergaya Belanda juga melambangkan pengaruh budaya Eropa yang masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Meskipun zaman sudah berubah, pesona arsitektur ini tetap memukau dan menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia. Ada fenomena alam yang sungguh luar biasa di mana pohon-pohon seolah-olah menyatu dengan kendaraan. Satu, pohon yang memeluk motor. Di beberapa tempat, pohon-pohon dengan batang yang kuat dapat memulai tumbuh dan membelit motor yang berparkir di dekatnya. Seiring waktu, pohon ini memanfaatkan struktur motor sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembang. Dua, sepeda yang ditumbuhi pohon di beberapa sudut dunia. Terutama di kawasan tropis, sepeda yang dibiarkan di luar ruangan dapat menjadi bagian dari ekosistem pohon. Tiga, mobil yang dianggap bagian dari alam. Tidak hanya motor dan sepeda yang bisa mengalami fenomena ini, mobil yang terparkir lama di area yang memiliki pohon yang besar juga bisa menjadi korban dari kekuatan alam. Dalam beberapa kasus, pohon bahkan bisa merangkul seluruh mobil, menjadikannya satu kesatuan yang sempurna antara teknologi dan alam. Berikut adalah 5 hewan yang berkamuflase. Burung hantu memiliki bulu yang menyerupai tekstur dan warna batang pohon, sehingga sulit terlihat di antara ranting dan dedaunan. Keahlian ini membantu mereka bersembunyi dari pemangsa. Kodok sering berkamuflase dengan warna tubuh yang mirip dengan batu-batu berlumut sekitar habitatnya. Hal ini membuatnya tidak terlihat oleh pemangsa yang mungkin melintas di dekatnya. Belalang memiliki warna hijau yang menyerupai daun tempat mereka bertengger. Ini memungkinkan mereka untuk bersembunyi dari predator dan lebih mudah menghindari ancaman.
Ular jenis ini memiliki pola dan warna kulit yang mirip dengan kulit pohon, sehingga mereka bisa menyamar dengan sempurna di antara batang pohon, menjadikannya hampir tak terlihat. Ular pasir seperti ular kobra pasir memiliki warna kulit yang menyerupai pasir di sekitarnya. Ini memungkinkan mereka untuk berkamuflase secara efektif, menyembunyikan diri dari ancaman sekaligus menyergap mangsa yang lewat. Guys, kalian pernah dengar tentang hewan yang bisa menggulung dirinya sendiri seperti bola? Nah, ini dia, terenggiling, hewan unik yang punya jurus andalan untuk melindungi diri. Yuk kita kenalan lebih dekat. Lihat deh, tubuhnya ditutupi sisik keras yang terbuat dari keratin. Iya, sama seperti kuku kita. Tapi jangan salah, meski terlihat seperti kesatria berbaju zirah, terenggiling itu pemalu banget loh. Dan ini dia jurus andalannya, gulungan super. Kalau merasa terancam, dia langsung meringkuk jadi bola. Mau dicakar atau digigit predator pun percuma. Bentengnya kuat nih guys. Tapi sayangnya guys, terenggiling termasuk hewan yang terancam punah. Banyak yang memburu mereka untuk dijual. Padahal terenggiling itu punya peran penting buat ekosistem loh. Mereka bantu mengontrol populasi serangga. Jadi, yuk kita jaga terenggiling biar tetap ada di alam. Jangan beli atau pelihara mereka. Ingat, bumi ini bukan cuma milik kita, tapi juga rumah buat terenggiling dan teman-temannya. Kalau suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tahukah kamu, komodo bisa makan hingga 80% dari berat tubuhnya dalam sekali makan? Dan setelah kenyang, mereka bisa bertahan tanpa makanan selama berminggu-minggu. Di alam liar, hanya yang terkuat yang bertahan. Inilah komodo, predator puncak yang tak kenal ampun. Bau darah tercium, insting pemburu aktif. Perlahan tapi pasti, komodo siap menyerang. Rahang kuat, perut elastis, komodo bisa makan hingga 80% dari berat tubuhnya dalam sekali santap. Inilah hukum rimba, komodo tetap jadi raja di alam liar. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk fakta alam seru lainnya.